Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Limese Erhamni Rahma, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil esai sastra bandingan saya yang berjudul Stigma Perempuan Lajang Usia Dewasa, Analisis Terhadap Novel 90 Hari Mencari Suami karya Ken Terate dan novel Ganjil Genap karya Almira Bastari. Sastra bandingan merupakan usaha membandingkan dua atau lebih karya sastra. Dalam perbandingannya tidak hanya fokus pada karya sastra itu sendiri, tetapi bisa membandingkan aspek-aspek yang muncul dalam karya sastra tersebut. Dalam hal ini saya membandingkan dua novel penulis perempuan, yakni novel 90 Hari Mencari Suami karya Ken Terate dan novel Ganjil Genap karya Almira Bastari. Secara garis besar, kedua novel ini bercerita tentang keresahan seorang perempuan usia dewasa yang masih lajang. Bahkan keresahan tersebut semakin rumit ketika sang adik ingin melangsungkan pernikahan, yang kemudian menjadi ancaman bagi seorang tokoh perempuan ini berupa stereotip atau stigma negatif dari masyarakat sekitar yang menjadikannya rendah diri. Pada akhirnya si tokoh perempuan ini harus melakukan banyak strategi untuk mendapatkan calon suami dalam waktu singkat. Di sini saya akan berfokus pada masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh utama perempuan mengenai sosial budaya yang digambarkan pengarang serta kritik sastra feminis yang terkandung dalam kedua novel tersebut. Selanjutnya, sebelum ke inti, saya akan memaparkan terlebih dahulu pengarang dari masing-masing karya yang saya kaji. Di sini ada Ken Terate yang merupakan penulis dari 90 Hari Mencari Suami. Ken Terate yang memiliki nama asli Niken Terate Sekar lahir di Yogyakarta 10 Oktober 1980, lulusan sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada. Ken Terate telah menerbitkan lebih dari 10 novel teen lead bersama Gramedia Pustaka Utama. Dan novel 90 Hari Mencari Suami yang terbit tahun 2019 merupakan satu-satunya karya beliau yang bergenre metropop, di mana genre metropop biasanya mengangkat cerita tentang tokoh-tokoh yang tinggal di kota besar atau metropolitan dengan masalah khas anak muda yang sudah bekerja mandiri tetapi buruk di masalah percintaan. Selanjutnya ada penulis dari novel Ganjil Genap. Almira Bastari memiliki nama lengkap Almira Ilini Bastari, salah satu dari sekian penulis yang bermula dari platform Wattpad. Memiliki akun Wattpad dengan username Ratu Cungpret. Ratu Cungpret ini istilah dari geng yang ada di salah satu novel beliau yang berjudul Resign. Lulus S1 di Institut Teknologi Bandung dan Master di University of Melbourne, Australia. Saat ini beliau bekerja sebagai analis keuangan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Beliau telah menerbitkan 3 novel, di antaranya Melbourne Wedding Marathon, Resign, dan yang terakhir Ganjil Genap. Dalam kedua novel ini menggunakan gaya penulisan bahasa sehari-hari dan terkesan santai dengan penggunaan sapaan gue lo di antara tokoh perempuan dan para sahabatnya. Kedua novel ini pun sama-sama menggunakan setting tempat di kota-kota besar atau metropolitan sehingga keduanya menggunakan genre metropop. Tokoh perempuan dalam kedua novel ini sama-sama memiliki titik terbiasa masing-masing, di mana elit tokoh utama dalam novel 90 Hari Mencari Suami, karya Ken Terate, yang sudah terbiasa merencanakan mimpi-mimpi sukses sebelum 30 tahun hidupnya. Sedangkan Gala, tokoh utama dalam novel Ganjil Genap, karya Almira Bastari, yang sudah terbiasa dengan digenapi oleh bara karena mereka telah berpacaran selama 13 tahun. Tiba-tiba titik terbiasa itu harus terguncang karena Eli tak hanya belum menikah di usia menjelang 30 tahun, tetapi juga tidak punya pacar sama sekali. Hal tersebut pun dirasakan oleh Gala yang tiba-tiba diputuskan oleh sang kekasih setelah 13 tahun menjalin hubungan di saat usianya menjelang 30 tahun. Masalah semakin rumit ketika tokoh perempuan kedua novel tersebut harus menghadapi adiknya yang tiba-tiba akan menikah dan meminta izin untuk melangkahi. Perempuan dalam kedua novel ini dilangkahi oleh adik yang usianya masih dikatakan muda, Ellie yang akan dilangkahi oleh Alisa dan Tristan, sedangkan Gala yang akan dilangkahi oleh Gisa.
Eli dalam 90 hari mencari suami maupun Gala dalam ganjil genap menyadari dirinya membutuhkan pasangan baru untuk dinikahi secepatnya. Bahkan dengan berada di kota metropolitan seperti Jakarta adalah sesuatu yang tidak mudah untuk menemukan jodoh dalam waktu yang singkat. Perempuan dewasa lajang akan mengalami ancaman berupa stereotip tertentu dari masyarakat. Dengan demikian, tokoh perempuan dalam kedua novel ini berusaha untuk menemukan pasangan secepatnya dengan bantuan sahabat-sahabatnya, melakukan segala upaya yang mungkin untuk dilakukan, seperti Eli dalam 90 hari mencari suami, mencari dalam event yang ia tangani, pergi ke fitness center, dan bermain Tinder. Gala dalam ganjil genap pun melakukan hal yang sama, bersedia melakukan speed date, mengikuti les menyelam, bermain Tinder, bahkan kencan berbayar pun ditempuh olehnya. Ayah Gala pun tidak kalah cemas sehingga ayahnya itu berinisiatif untuk memanggil orang pintar untuk melihat nasib putrinya. Pencarian laki-laki ditempuh berbagai cara oleh perempuan dalam kedua novel itu, seperti Eli pada novel 90 hari mencari suami, bertemu dengan banyak laki-laki dengan berbagai karakternya. Ada Jay, sosok teman organisasi semasa kuliah. Ada Budi yang merupakan anak mami. Kemudian ada Anton yang alih-alih kencan malah menawarkan pemakaman eksklusif. Kemudian ada Tony, tim kreatif TV swasta. Kemudian ada Dimi, teman semasa kecilnya atau tetangganya. Kemudian ada Dewa yang merupakan lelaki posesif. Sedangkan Gala pada novel Ganjil Genap, dalam upayanya ia bertemu dengan kakak kelas SMA yang bernama Akbar, kemudian Ibrahim yang merupakan pangeran di Malaysia, kemudian Erik, laki-laki yang sudah beristri, Adi, sosok yang tidak terduga dari Tinder, kemudian Damitro, dokter sekaligus musisi. Kemudian ada Novtian yang hanya membicarakan mantan-mantannya selama berjam-jam, serta lelaki yang awalnya ia kira gay yang bernama Aiman. Perempuan yang terus menunda pernikahan juga sering disalahkan sebagai perempuan yang ambisius dalam bekerja. Seperti pada kutipan di gambar, Alisa dan Gisa seperti mengonfirmasi ideologi gender yang menempatkan perempuan dalam ruang domestik. Ali yang seorang event organizer mengatur event-event yang diselenggarakan oleh selebriti dan Gala seorang bankir. Keberadaan dan prestasi yang diraih perempuan di ruang publik menjadi tidak berterima dalam pandangan sosial. Pada kenyataannya, karir yang baik merupakan hal yang didambakan baik perempuan maupun laki-laki. Bagai diburu oleh waktu, tokoh perempuan dalam kedua novel ini sama-sama didesak oleh lingkungannya. Pemikiran yang ada dalam masyarakat bahwa semakin berumur, peluang perempuan untuk mendapatkan pasangan semakin kecil. Apalagi usia 30 tahun merupakan penanda bagi perempuan untuk bergegas menemukan pasangan. 30 tahun juga merupakan ketakutan bagi perempuan karena akan mendapatkan label perempuan tua dari masyarakat. Tuntutan untuk menikah dititik beratkan kepada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Kecenderungan budaya patriarki dalam konteks Indonesia mengharuskan perempuan didorong untuk segera menjadi ibu dan istri. Adanya ketidakseimbangan perempuan dan laki-laki menjadikan laki-laki dewasa belum menikah justru akan dimaklumi, bahkan disanjung apabila memiliki karir yang gemilang. Apalagi dalam kasus Eli, dia mempunyai sepupu laki-laki yang sudah dilangkahi, tapi sepupunya itu tak perlu khawatir akan ancaman akan menjadi perjaka tua. Realitas ini menunjukkan masih adanya budaya patriarki di mana sosok laki-laki merupakan otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Kemudian ada perbedaan dalam akhir cerita kedua novel ini. Novel 90 hari mencari suami karya Ken Terate, Eli dipinang oleh Dimi, teman semacam kecilnya bahkan tetangganya. Mereka menikah setelah 5 bulan pernikahan Alisa sang adik. Lain halnya dengan novel Ganjil Genap karya Almira Bastari, tokoh Gala dengan prinsip self-love menolak untuk memaksakan diri menikah dan keluarganya pun dapat menerima situasi tersebut.
Dalam kutipan di gambar, bisa kita simpulkan bahwa di mana pencarian jodoh Eli ternyata berakhir pada orang terdekat, yakni menikah dengan Dimi, tetangganya. Sedangkan pencarian jodoh Gala tidak menghasilkan pasangan atau bahkan gandengan untuk kepernikahan sang adik. Akhirnya Gala pun hanya bisa menerima kenyataan bahwa pasangan bukanlah hal satu-satunya yang dapat membuat ia bahagia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga hal-hal yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.